Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Danang Rianto Escape Nurse and Cap, dosen dari Akademi Keperawatan Rumah Sakit Martin Inde. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam hal pembelajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Akademi Keperawatan Rumah Sakit Martin Inde adalah keperawatan jiwa, di mana dalam keperawatan jiwa ini merupakan mata kuliah yang wajib didapatkan di semester 4. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar keperawatan jiwa, model konseptual keperawatan jiwa, terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa, terapi aktivitas kelompok dalam asuhan keperawatan jiwa, konsep psikofarmaka, konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial, dan konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah gangguan jiwa. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, di mana 1 teori dan 1 praktek klinik di laboratorium. Adapun capaian pembelajaran yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar keperawatan jiwa. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenal model konseptual keperawatan jiwa. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai terapi aktivitas kelompok dalam asuhan keperawatan jiwa. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami konsep psikofarmaka. Yang keenam, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pasien dengan gangguan jiwa. Sistem pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan tatap muka di kelas dan di laboratorium. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu student center learning, di mana proses pembelajaran dengan penyampaian materi dan pemberian tugas, serta mendorong pembelajaran yang aktif dan melibatkan mahasiswa dalam menemukan dan mengembangkan masalah, di mana dosen terlibat sebagai fasilitator. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah, penugasan, dan presentasi serta simulasi di laboratorium. Adapun penilaian pada mata kuliah ini yaitu kehadiran 10%, tugas dan kuis 10%, praktek 40%, UTS 20%, dan UAS 20%. Berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran saya di kelas bersama mahasiswa. Dalam pertemuan video ini di RPS di pertemuan ke-9 yaitu membahas tentang terapi aktivitas kelompok dalam asuhan keperawatan jiwa. Selamat menyaksikan. Halo. Hai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita pembelajaran pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Hussein tunjuk, berdiri. Izin Bapak, izin Abang, izin rekan-rekan. Untuk seluruhnya pimpinan saya berdiri. Duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Saya akan berdoa menurut agama saya itu Kristen, yang lainnya disesuaikan. Berdoa mulai. Kita tempat, gerak. Terima kasih. Saya absen terlebih dahulu. Nehemia. Siapa itu, Pak? Nurce. Siapa, Pak? Rifni. Siapa, Pak? Sabila. Siapa, Pak? Silvana. Siapa, Pak? Sebelum kita mulai dengan materi pada sore hari ini, mungkin saya pengen bertanya terkait materi sebelumnya. Silakan. Oke, silakan Rifni. Izin Bapak, izin rekan-rekan, izin Abang, izin menjawab. Pembahasan materi kemarin itu terapi modalitas. Terapi modalitas sendiri itu
perilaku tindakan yang diberikan pada pasien gangguan jiwa untuk merubah perilakunya. Biasanya itu kegiatan-kegiatan diberikan dalam institusi maupun di masyarakat. Ya, bagus. Mungkin ada yang lain? Silakan. Ada yang tahu tentang terapi modalitas itu berapa macam saja? Saya Pak. Oke, silakan Silvana. Izin Bapak, kita bagi berdasarkan. Jadi terapi modalitas itu ada 6 jenis, yaitu terapi individu, terapi kelompok, terapi keluarga, terapi lingkungan, terapi biologis, dan juga terapi kognitif. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk Silvana. Oke, tadi sudah ada yang melihat terkait macam-macam terapi modalitas. Mungkin ada yang bisa kasih contoh terapi individu. Silakan. Silakan Tiara. Izin Bapak, izin Abang, izin rekan-rekan. Jadi terapi individu adalah suatu hubungan yang terstruktur yang terjalin antara perawat dan pasien untuk mengubah perilaku pasien, di mana hubungan yang disengaja dengan tujuan terapi. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu mengajarkan pasien memutuskan halusinasinya dengan cara menghatrik. Yang kedua, mengajarkan pasien untuk mengendalikan marah dengan cara tarik nafas dalam dan penyaluran energi negatif dan lain-lain. Terima kasih. Oke, kita aplaus dulu untuk Tiara. Hebat ya, sangat berkesan. Kalian juga sudah paham materi kemarin. Jadi juga hari ini kita akan belajar tentang terapi aktivitas kelompok dalam masalah keperluan jiwa. Ini juga bagian dari terapi modalitas. Ada yang tahu tentang terapi aktivitas kelompok itu seperti apa? Silakan. Oke, silakan tulis. Terima kasih. Izin Bapak, izin Abang, izin rekan-rekan, izin menjelaskan terkait dengan terapi aktivitas kelompok. Terapi aktivitas kelompok tersebut merupakan suatu terapi psikologis yang melibatkan sekelompok orang yang memiliki masalah gangguan mental yang sama. Di mana terapi aktivitas kelompok tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental dari sekelompok orang yang mengikuti terapi tersebut. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Sulis, silakan tepuk tangan Sulis. Wah, sangat hebat ya. Pertanyaan sudah pas. Ya, hari ini kita akan belajar apa yang sudah disampaikan Sulis, yaitu terapi aktivitas kelompok dalam masa keperluan jiwa itu. Lalu sudah dijelaskan sedikit di materi Sulis. Oke, buku pedoman yang saya pakai adalah terapi aktivitas kelompok keperluan jiwa ya. Sedikit kita menjelaskan tentang terapi aktivitas kelompok dalam pengertiannya. Oke, terapi aktivitas kelompok itu merupakan salah satu terapi modalitas yang dilakukan perawat kepada pasien, sekelompok pasien yang mengalami masalah kekuatan yang sama. Contohnya seperti apa? Ada pemberian implementasi tadi terapi modalitas itu ada bagian dari terapi aktivitas kelompok. Di mana terapi aktivitas kelompok itu di mana aktivitas kelompok itu diberikan untuk pemberian terapi, yaitu dalam pasien yang sama seperti pasien-pasien isolasi sosial, harga diri rendah, ya perilaku kekerasan, halusinasi dan sebagainya. Dan fungsi kelompok. Tujuan kelompok adalah membantu anggotanya berhubungan dengan orang lain serta mengubah perilaku yang destruktif dan maladaptif, di mana masalah-masalahnya masih negatif itu nanti dikumpulkan dan diberikan implementasi yang sama sehingga pasien itu keluar dari zona mana menyelesaikan masalahnya. Masalahnya seperti apa? Yaitu masalah-masalah yang dialami oleh pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Contohnya misalnya pasien dengan halusinasi, bagaimana cara mengatasi halusinasinya, tapi dengan karena berkelompok. Nah, kenapa menjelaskan batasan dan komunikasi adalah pemberian kelompok? Sebenarnya memang harus ada komunikasi, terutama komunikasi relatif kepada anggota maupun struktur kelompok. Komunikasi ini dikendalikan oleh struktur kelompok tersebut. Struktur dalam kelompok diatur dengan adanya pemimpin dan anggota. Arah komunikasi dipandu oleh pemimpin agar semua terkait siapa saja yang bisa melanjutkan ataupun bisa lulus dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu besar kelompok. Oke, silakan. Coba Norce bisa membaca ini.
2. Besar kelompok. Jumlah anggota kelompok yang nyaman adalah kelompok kecil yang anggotanya 5-12 orang. Jumlah anggota kelompok kecil menurut Stuart dan Laria adalah 7-10 orang. Menurut Lancaster adalah 10-12 orang. Menurut Rawlins, Williams, dan Beck adalah 5-10 orang. Oke, terima kasih Norce. Ya, betul ya yang disampaikan oleh Norce, yaitu besar kelompok. Jumlah kelompok ini adalah kelompok yang akan kita bentuk dalam terapi aktivitas kelompok. Termasuk dalamnya adalah ada leader, co-leader, dan anggotanya. Ya, termasuk fasilitator, observer, ya, dan pasien atau anggota yang lain seperti itu. Nah, dalam tempatnya bisa 5-12 orang. Oke, ternyata ada lama sesi. Nah, dalam pembinaan eksperimentasi terapi aktivitas kelompok, lama sesi ini 20-40 menit. Di mana ini adalah biasanya durasinya pada kelompok yang baru atau kelompok-kelompok yang baru dibentuk dalam terapi aktivitas kelompok. Contohnya adalah fungsi kelompok yang masih rendah, di mana pasien ini baru mengenal terapi aktivitas kelompok. Terus yang kedua yaitu ada 60-120 menit, yang mana kelompok ini biasanya sudah kohesif atau fungsi kelompoknya yang tinggi, di mana mereka sudah melewati beberapa kali terapi aktivitas kelompok, sesi 4, 5, dan 6. Ya, jadi sudah banyak sesi. Nah, dalam pemberian lamanya sesi biasanya tergantung dari isi atau bobot dari perkenalan, contohnya, atau bobot dari isi dari terapi aktivitas kelompok. Nanti di dalam materi akan saya jelaskan. Komunikasinya adalah komunikasi ini ada pemimpin sebagai kontrol komunikasi, di mana dia mengobserver, melihat, dan analisis pola komunikasi. Peran kelompok. Jadi ternyata dalam peran kelompok tersebut yang berbeda-beda, betul seperti itu. Kekuatan kelompok. Dalam kekuatan kelompok ini adalah kemampuan anggota, di mana kelompok dalam mempengaruhi jalannya kegiatan kelompok atau jalannya terapi aktivitas kelompok. Di mana untuk menetapkan kekuatan anggota kelompok yang bervariasi diperlukan kajian siapa yang paling banyak mendengar dan siapa yang membuat keputusan dalam kelompok. Nah, hal ini sangat penting, di mana dalam komunikasi aktivitas kelompok, kekuatan kelompok ini adalah berfungsi untuk bagaimana kegiatan ini berjalan sesuai rules yang sudah disepakati. Ya, contohnya seperti apa? Misalnya, teman-teman bisa mempengaruhi teman yang lain dalam pengambilan keputusan atau pemberian implementasi menyelesaikan masalah. Seperti itu. Norma kelompok. Nah, dalam norma kelompok itu ada pengaruhnya terhadap komunikasi dan interaksi dalam kelompok. Anggota kelompok yang tidak mengikuti norma dianggap memberontak dan ditolak oleh anggota kelompok lain. Seperti apa? Contohnya, pada saat pelaksanaan terapi kelompok, ada pasien atau anggota kelompok lain dia tidak sepakat atau dia tidak nyaman, atau mungkin dalam kondisi dia keluar tidak suka atau lagi kambuh. Biasanya itu sering terjadi, di mana ketika kita mengadakan terapi aktivitas kelompok, ada pasien atau pasien di mana kekuatan anggota kelompok bekerja sama dalam mencapai tujuan. Hal ini mempengaruhi anggota kelompok untuk tetap bertahan dalam kelompok. Nah, ini adalah sisa-sisa dari teman-teman yang bertahan, pasien-pasien tersebut, atau kita biasa disebut dalam anggota-anggota kelompok. Pemimpin kelompok perlu lakukan upaya agar kohesifan kelompok dapat terwujud. Seperti apa? Mendorong anggota kelompok bicara satu sama lain. Jadi anggotanya bisa berbicara. Terus apa? Seperti apa dari kata-kata kita? Boleh, kita hebat, kita pasti bisa. Ini adalah format proposal. Jadi kita sebagai tim bagian terapi kelompok harus membuat SAP atau proposal SAP satuan acara pelaksanaan terapi aktivitas kelompok, atau biasa kita buat SAP TAK apa.
sesi berapa. Ini adalah bagian contohnya. Pertama yaitu covernya. Kedua yaitu alat pengesahan, di mana nanti pengesahan itu mengesahkan pembimbingnya atau dosen yang mengaku untuk menyetujui apa yang dilakukan. Kalau misalkan nanti pada saat kalian praktek di rumah sakit, ya berarti pembimbingnya mengesahkan, ya seperti itu. Terus kata pengantar, daftar isi, definisinya adalah bagian dari isi dari masalah perawatannya. Sebenarnya berarti definisi tentang sulasi sosial seperti apa, perilaku kekerasan seperti apa, dan lain sebagainya. Indikasi, ya, topik, waktu pelaksanaan kapan, hari, tanggal, waktu, ya. Terus settingan tempat ini sangat berguna untuk menyenting area permainan atau area terapi untuk kelompok seperti apa. Terus alatnya, biasa kita sebut alat-alat ini yaitu biasanya kita siapkan bola, tape recorder atau alat musik, ya, tape musik, MP3 dan sebagainya. Ada juga biasa kertas untuk menulis atau mewarnai buku gambar, ya. Terus ada juga bisa video atau layar video yang kita tampilkan seperti itu. Dan ini adalah metodenya sesuai adalah sesuai dengan sesi dan kasus dari terapi khusus kelompok. Jadi bisa metodenya mungkin apa menggambar, mendengarkan musik, atau mengenalkan diri dan sebagainya. Sasaran dan rekreasinya diarahkan seperti apa? Terus susunan kegiatan atau ini kita bikin berguna untuk sesuai dengan rules yang sudah kita buat atau susunan kegiatan yang telah kita rencanakan yang kita buat. Jadi tidak melebihi atau mengurangi kegiatan tersebut. Terus evaluasi dan dokumentasi. Evaluasi ini adalah bagaimana kita mencatat hasil karakteristik kemampuan pasien dalam terapi khusus kelompok, ya, dan dokumentasi. Oke, sekarang masuk di jenis-jenis terapi aktivitas kelompok. Silakan saat kita coba dibaca, ada 5 jenis terapi aktivitas kelompok apa saja? Jenis terapi aktivitas kelompok dibagi menjadi 5, yaitu 1. TAK stimulasi persepsi, 2. TAK stimulasi persepsi atau bisa disebut defisit perawatan diri. Yang ketiga, TAK stimulasi sensori. Yang keempat, TAK orientasi realita. Yang kelima, TAK sosialisasi. Oke, kita hapus untuk Santika. Ya, betul ya. Nanti saya sudah menjelaskan membaca terkait ini. Apa poin-poin dari tadi terapi? Jadi ada 5 memang TAK dalam pembelajaran terapi kelompok ada 5. Kita buka yang pertama yaitu terapi kelompok simulasi persepsi. Terapi aktivitas kelompok simulasi persepsi adalah terapi yang menggunakan aktivitas alternatif penyelesaian masalah. Jadi dalam simulasi persepsi ini, jadi yang diaktivitas yang diberikan terapi aktivitas kelompok adalah kegiatan atau aktivitas sebagai stimulus terkait dengan apa masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan. Contoh misalnya pada masa oke, ada yang bisa disebutkan apa saja kasus keperawatan dalam pemberian terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi? Oke, silakan dicoba. Contoh stimulasi persepsi sesuai dengan Bapak jelaskan tadi itu ada halusinasi, perilaku kekerasan, harga diri rendah dan juga isolasi sosial. Oke, baik. Terima kasih atas dulu dan mencoba. Tentang simulasi persepsi pada kasus-kasus keperawatan. Ya, tadi yang disampaikan itu betul, yaitu pada pasien-pasien yang seperti apa nanti kita lihat. Tujuan umumnya seperti apa? Yaitu kalian memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang diakibatkan paparan simulasi padanya. Contohnya tadi sudah disampaikan, masalahnya apa? Pada kekerasan, harga diri rendah, halusinasi, ya, sama defisit perawatan diri. Tadi sudah sesuai dengan kasus, jadi kalian mampu menyelesaikan masalah yang timbul pada stimulus dari stimulus yang dialami. Jadi dia mampu menjelaskan. Terus kedua, dapat memberikan respon yang dirasakan saat marah. Anda dari gejalanya, dia bisa bercerita seperti apa kalau dia marah, ada gejalanya apa. Contohnya mungkin melempar barang, memukul orang, ya, ataupun
berantakin lokasi, bisa saja sampai membunuh atau mengusir. Dan bisa lanjut ke sesi 2, yaitu pertama mencegah perbuatan dengan secara fisik. Oke, kalau secara fisik bagaimana? Saya dapat menyebutkan kegiatan fisik yang bisa dilakukan oleh pasien. Contohnya seperti apa? Oke, mungkin teman-teman bisa kita ikuti sama-sama. Ketika kita marah, kita bisa mengikuti atau mengendalikan marah dengan cara ada sisi 1 fisik, sisi 2 fisik, yaitu kita ketika kita kesal, kita marah, kita tarik nafas dalam seperti ini. Ada cara kedua, yaitu dengan cara menyalurkan energi negatif dengan cara memperbata. Tadi sudah disampaikan oleh teman kita tadi di awal materi tentang terapi ini. Jadi dalam sesi 2 ini kita melatih hal seperti ini. Jadi oke ya, seperti itu yang ada di sesi kedua. Jadi kalian dapat mendemonstrasikan 2 kegiatan fisik yang dapat mencegah perbuatan. Yang tadi sudah kita contoh. Yang ketiga, mencegah perbuatan dengan cara interaksi sosial asertif atau dengan cara berkomunikasi dengan cara yang baik. Oke, selanjutnya aktivitas kelompok spasi persepsi defisit perawatan diri. Oke, cara mengatasi defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri adalah terapi aktivitas kelompok yang dilaksanakan untuk meningkatkan pada pasien yang mengalami isolasi sosial dan alhamdulillah itu lebih banyak cenderung mengalami ada defisit perawatan di silakan baca nanti. Tujuannya setelah mengikuti PMKSP, DPD kalian mampu yang pertama melaksanakan upaya kebersihan diri, yang kedua melaksanakan berdandan, yang ketiga melaksanakan makan dan minum dengan baik, dan yang keempat melaksanakan toilet dulu. Ya, terima kasih Marli. Aplaus dulu teman kita. Ya, tadi yang disampaikan tujuannya betul ya, yaitu bagaimana melaksanakan upaya kebersihan diri. Jadi pasien-pasien ini dilatih, dikondisikan supaya dia bisa mampu beraktivitas, yaitu membersihkan diri. Tidak hanya membersihkan diri, berdandan pun juga diajarkan atau dilakukan terapi aktivitas kelompok. Tak lupa juga pemberian makan yang benar dan toileting yang benar. Diindikasikan untuk klien yang gangguan jiwa yang mengalami defisit perawatan diri. Pada pasien-pasien seperti pasien isolasi sosial sama pasien-pasien harga diri rendah. Tidak tertutup kemungkinan pasien-pasien yang lain pun juga mengalami gangguan defisit perawatan diri, yaitu terapi aktivitas kelompok kebersihan diri atau mandi. Nah, kalian memahami pentingnya mandi, kalian memahami cara mandi yang baik, dan kalian mampu mandi dengan yang baik. Coba Melus bisa tidak jelaskan alat-alat yang perlu dilengkapi dengan pasien yang perawatan diri yang perlu siapkan adalah 1 sabun, 2 sampo, 3 sikat gigi, 4 odol, dan 5 air. Oke, baik, kita aplaus dulu untuk Melus. Terus yang terakhir yaitu lakukan keramas dengan yang benar. Lanjut sesi 3, sesi 1C, di mana diajarkan cara menyikat gigi yang benar. Nah, di sini adalah bagaimana pasien mengenal manfaat sikat gigi. Seperti apa yang benar? Dari atas ke bawah, lalu dari belakang ke depan. Terus yang kedua yaitu dengan memotong kuku. Gimana manfaat perawatan kuku yang hitam-hitam itu dibersihkan, habis itu perawatan kuku. Oke, lanjut ke sesi 2. Setelah sesi 1 tadi kebersihan mandi, masuk ke sesi 2 yaitu berdandan. Dan sesi 2 ada yang sesi 2A, di mana sesi 2 ini memahami manfaat berpakaian, cara menggunakan pakaian yang baik. Jadi diajarkan bagaimana manfaat berpakaian yang rapi. Terus kedua, bagaimana mengolah pakaian yang setelah dipakai. Berarti
Lanjut, kalian mampu menggunakan pakaian yang sesuai. Jadi setelah di tahap sesi 2 ini diharapkan kalian mampu menggunakan pakaian yang sesuai seperti apa? Ya ketika, nah apa saja? Bedak, kalau perempuan apa? Bedak, apa lagi? Wangian, alis kalau yang bisa dan paham. Cara minum yang baik, cara mengatur minum yang baik. Nah, yang sesi 4 yaitu cara buang air besar atau toilet. Gimana toilet itu memang buang air besar, terus menggunakan peralatan biasa apa peralatannya? Pastinya butuh toilet, air, ya kan, gayung, bisa tisu ya, seperti itu. Terus mampu diambil dengan cara yang benar-benarnya seperti apa? Berjongkok atau berduduk di WC. Gimana? Contoh. Cara buang air kecil sama, cuma bedanya ini buang air ke mesin manfaat biasa, menggunakan peralatan biasa dan mampu diambil dengan sesi 1. Untuk sesi 2-nya yaitu menggambar, di mana pasien dapat mengekspresikan perasaan melalui gambar. Entah gambar apa, contohnya gambar apa? Buah. Nanti setelah selesai nonton, jadi kita diharapkan oleh pasien atau lain menceritakan makna dari acara yang dia tonton pada perasaannya. Jadi seperti apa videonya tadi dan sebagainya. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Natasha. Izin bertanya Bapak, di bagian sesi ketiga tadi Bapak menjelaskan pemanfaatan TV atau video, contohnya itu seperti video apa? Oke, baik. Baik, kita hapus dulu teman kita. Ya, pertanyaan sangat bagus ya. Jadi memang pertanyaan itu kenapa sih, apa sih yang harus ditonton ya? Tadi saya jelaskan sedikit bahwa yang ditampilkan adalah untuk mendukung hal yang positif dan bermakna untuk terapi pada pasien. Jadi seperti apa? Contoh, untungnya kita punya siaran-siaran TV yang tidak menyeleneh. Contohnya kita bisa tampilkan tentang berita. Terus yang kedua, ada juga siaran-siaran seperti apa? Siaran-siaran yang bermakna, katanya seperti apa? Kancil dan timun mas, ya. Itu kan ada mencontohkan bahwa kancil ini harusnya menjadi sosok yang tidak menyakiti atau tidak membuat ingkar janji dan sebagainya. Nah, ini tugas fasilitator, bagaimana anggota kelompok dalam terapi antar kelompok. Terus tugasnya observer apa? Dia mencatat hasil pelaksanaan terapi antar kelompok. Yang kedua, mengevaluasi jalannya kegiatan terapi antar kelompok. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik kepada kelompok. Jadi bagaimana hasil evaluasi, apakah dia bisa lanjut atau tidak. Hati yang dibela adalah Oke, cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya mau bertanya. Ada satu orang. Yuli, coba sebutkan tugas kolleader seperti apa? Izin Bapak, izin rekan-rekan, izin menjawab. Tugas kolleader itu satu, membantu pelaksanaan terapi aktivitas kelompok, memotivasi peserta agar lebih aktif, serta membantu leader mengorganisasikan anggota, serta menggerakkan kelompok. Terima kasih. Oke, kita hapus dulu untuk Yuli. Oke, berhubung materi kita pada pertemuan ini telah selesai, nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya, yaitu asuhan protes pada pasien dengan gangguan psikososial ya. Untuk itu terima kasih kesempatannya yang telah kalian berikan. Selamat sore. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.